bagi Bapak Ibu guru yang melakukan verbal ijazah setelah tanggal 20 Desember 2024 akan menjadi kandidat peserta seleksi administrasi PPG guru tertentu di tahun berikutnya ya. Subscribe nggak nih? Iya dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pagi YLY. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan semangat, Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya, karena telah mengikuti channel ini ya. Semoga info-info yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya, berjuang di PPG, berjuang di P3K, berjuang di CPNS dan di lain-lain. Semoga info-info yang saya bagikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua di dalam perjuangan. Saya mengharapkan Bapak Ibu semua menonton ya secara full video saya agar tidak terjadi salah persepsi ya dalam menangkap informasi-informasi yang saya bagikan melalui video-video saya. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang telah berhasil ya mengajukan pendaftaran PPG guru tertentu tahun 2024 ya. Selamat Bapak Ibu guru semua, tapi jangan terlalu senang dulu. Ini baru seleksi administrasi ya Bapak Ibu. Masih ada kemungkinan Bapak Ibu tidak lolos ya di dalam seleksi administrasi PPG tahun 2024 ya. Dan bagi Bapak Ibu semua yang belum berhasil ya, belum mengajukan pendaftaran, semangat Bapak Ibu semua ya. Masih ada sisa 3 hari lagi ya, sampai tanggal 20 Desember masih ada sisa 3 hari lagi. Semangat dalam perjuangan ya Bapak Ibu semua. Saya doakan mudah-mudahan di tahun depan, tahun 2025, semoga kita semua sudah mendapatkan nomor registrasi guru dan sudah tersertifikasi ya Bapak Ibu semua. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, saya ingin membahas informasi terbaru ya tentang kandidat PPG tahun 2025. Jadi ada informasi ya yang terbaru melalui Instagram resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ya, melalui Instagramnya tentang kandidat PPG di tahun 2025. Seperti kita tahu sendiri bahwa seleksi administrasi saat ini ya telah bergulir Bapak Ibu. Pendaftarannya ditutup sampai tanggal 20 Desember 2024 dan saya yakin Bapak Ibu semua sekarang pun lagi berjuang untuk melakukan pendaftaran seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, secara mengejutkan juga ya Kemendikdasmen mengeluarkan beberapa pengumuman bagi pendaftar. Di dalam salah satu pengumumannya yaitu bagi Bapak Ibu guru ya yang melakukan verbal ijazah setelah 20 Desember akan menjadi kandidat PPG pada tahun berikutnya ya. Hal ini langsung seperti yang saya sampaikan tadi, hal ini langsung diumumkan secara resmi melalui Instagram oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, bagaimana dengan kami yang telah mengajukan pendaftaran dan melakukan verbal ijazah sebelum tanggal 20 Desember. Secara otomatis ketika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran seleksi administrasi
kemudian sudah di dalam satu paket dengan verbal ijazah, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah terdaftar menjadi kandidat PPG pada tahun 2025 nanti ya. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran, itu artinya kan Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya verbal ijazah ya, karena di dalam ketentuannya atau persyaratannya yang harus dilengkapi itu biodata diri, kemudian verbal ijazah, kemudian linearitas PPG atau bidang studi PPG, baru bisa mengajukan pendaftaran. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang belum melakukan verbal ijazah ya, dan akan melakukan verbal ijazah setelah tanggal 20 Desember akan menjadi kandidat PPG pada tahun berikutnya. Nah, saya yakin ya PPG tahun 2025 nanti ini kuotanya sangat banyak Bapak dan Ibu semua. Seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa untuk kuota PPG tahun 2025 itu ada 1,9 juta guru yang diprediksi akan tersertifikasi ya Bapak Ibu semua. Jadi ini mungkin kado bahagia di akhir tahun 2024 ini ya Bapak Ibu semua. Nah, ini saya kutip caption resminya Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu guru yang melakukan verbal ijazah setelah tanggal 20 Desember 2024 akan menjadi kandidat peserta seleksi administrasi PPG guru tertentu di tahun berikutnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat sendiri, silahkan Bapak Ibu buka Instagram Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu cari akun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nama Instagramnya itu Kemendikdasmen ya. Ini Bapak Ibu disingkat Kemendikdasmen ya. Silakan Bapak Ibu cari dan silakan Bapak Ibu cari informasi tentang verbal ijazah setelah tanggal 20 Desember. Nah, sebenarnya ada 4 catatan penting ya yang disampaikan melalui Instagram Kemendikdasmen ya. Yang pertama, seleksi administrasi guru ya PPG guru tertentu dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai 20 Desember 2024. Nah, kemudian catatan pentingnya lainnya, kami menghimbau Bapak Ibu guru melakukan verbal ijazah melalui metode API ya, agar proses verbal ijazah dapat lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya, bagi Bapak Ibu guru yang melakukan verbal ijazah dengan metode berkas ya, harap dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember agar Dinas Pendidikan dan BGP dapat memverifikasi sebelum batas akhir pendaftaran seleksi administrasi PPG guru tertentu. Nah, ini yang saya kutip Bapak Ibu ya, catatan penting yang terakhir yaitu bagi Bapak Ibu guru yang melakukan verbal ijazah setelah tanggal 20 Desember 2024 akan menjadi kandidat peserta seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu di tahun berikutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara verbal ijazah metode API ya dengan metode berkas? Nanti setelah ini akan saya bahas Bapak Ibu semua ya, apa itu dan bagaimana tata cara verbal ijazah melalui metode API dan dengan metode berkas. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa dalam verbal ijazah terdapat 2 jenis ya Bapak Ibu. Yang pertama ada verbal API ya, dengan metode API. Kemudian ada yang kedua itu dengan metode berkas ya. Nah, disampaikan bahwa di catatan penting tadi bahwa memang metode API ini terbilang lebih cepat ketimbang dengan verbal ijazah melalui berkas Bapak Ibu. Kenapa? Karena
pada metode API itu ya, dia langsung menarik data dari PD Dikti atau Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Sementara kalau untuk verifal ijazah dengan metode berkas, Bapak Ibu harus mengupload berkas terlebih dahulu, baru nanti dari dinas atau BGP-nya akan memverifikasi ya ijazah Bapak Ibu sesuai atau tidak ya. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin membahas dulu alur dari verifal ijazah Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita ingin melakukan verifal ijazah, yang perlu kita siapkan adalah akun info GTK kita Bapak Ibu. Saya sudah beberapa kali sampaikan bahwa setiap guru ya harus memegang akun info GTK, akun SIM PKB-nya masing-masing Bapak Ibu semua ya. Kenapa? Karena nanti info-info mengenai pemanggilan peserta PPG kemudian P3K ya ada di dalam dua akun ini Bapak dan Ibu semua ya. Nah, ini wajib dimiliki oleh masing-masing guru ya. Ini artinya Bapak Ibu sudah memegang akun username dan passwordnya Bapak Ibu semua. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, ini kita mintanya akunnya di mana? Mintanya di operator data pokok pendidikan masing-masing atau operator Dapodik masing-masing ya. Jadi karena semua data-data kita ya itu diinputkan oleh operator ya. Jadi Bapak Ibu silahkan minta akun info GTK kemudian akun SIM PKB-nya di masing-masing operator sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu semua. Pertama yang perlu kita siapkan adalah info GTK ya. Kemudian kita login ke info GTK kita. Nah, ketika kita sudah login ya, kita akan diminta untuk memasukkan data ijazah ya. Baik dari nama perguruan tinggi, NIM, kemudian program studi, jenjang itu S1, D4, S2 atau S3 ya. Kemudian ketika setelah memasukkan data ijazah, kita akan diarahkan untuk pengecekan data di PD Dikti dulu ya. Ketika data sudah ditemukan, barulah kita melakukan yang namanya verifal API ya. Verifal API itu datanya sudah muncul, sudah sesuai ya, baru kita selesaikan Bapak dan Ibu. Itu artinya ijazah kita sudah terverifikasi. Nah, kalau di dalam pengecekan data ini masih terdapat data yang salah ya, karena data ini ditarik pada PD Dikti, ditarik dari PD Dikti ya. Jikalau ada data yang salah, maka Bapak Ibu silahkan ke kampus masing-masing, hubungi operator PD Dikti ya, dan melakukan perbaikan di ijazah, mulai dari mungkin tanggal lahir, kemudian nama, kemudian nilai IPK-nya dan lain-lain ya. Jikalau ada yang tidak sesuai pada PD Dikti, silahkan Bapak Ibu kembali ke kampus ya untuk yang namanya perbaikan data ijazah. Nah, jika data sudah sesuai, Bapak Ibu silahkan konfirmasi data saya sudah benar dan selesai. Itulah dikatakan bahwa verifal API itu sangat cepat ya Bapak Ibu, karena kita tidak perlu menunggu verifikasi dari dinas dulu. Nah, kemudian kalau datanya tidak ditemukan Bapak Ibu silahkan upload berkasnya ya, upload berkas. Ini memang agak ribet ya Bapak Ibu, karena terdapat banyak data yang akan kita inputkan di dalam verifal berkas ini Bapak dan Ibu, mulai dari ijazah, kemudian jumlah semester yang kita tempuh, berapa lama studinya, kemudian dan lain-lain. Nah, jika sudah, maka kita mengirimkan untuk divalidasi. Nah, disinilah validasi dari BGP Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang sering bertanya, kenapa kok saya sudah verifal ijazah tapi masih lama
masih verbal BGIP berapa lama? Nah, karena yang melakukan verbal ijazah untuk periode ini bukan hanya Bapak dan Ibu semua. Ini satu Indonesia yang melakukan verbal BGP Bapak dan Ibu semua ya. Jadi dari BGP-nya akan memverifikasi satu persatu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih bertanya berhari-hari verbal ijazah saya kok belum juga selesai, mohon bersabar ya Bapak Ibu semua ya. Nah, ketika sudah divalidasi maka selesai Bapak dan Ibu semua. Dan akan muncul di halaman SIM PKB kita masing-masing bahwa kita sudah melakukan yang namanya verbal ijazah. Barulah kita bisa memilih yang namanya program studi yang ada di SIM PKB. Nah, ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu semua ya, dimana verbal itu terbagi dua jenis, ada verbal dengan metode API ya, kemudian ada verbal dengan metode berkas. Nah, apa itu verbal API ya? Verbal API adalah metode verbal ijazah yang mengambil data ijazah secara otomatis ya Bapak Ibu semua dari pangkalan data dikti atau pangkalan data perguruan tinggi. Verbal API memiliki beberapa kelebihan, diantaranya proses yang lebih cepat dan mudah. Perbaikan data ijazah dapat dilakukan di perguruan tinggi ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini yang verbal berkas Bapak dan Ibu semua. Nah, verbal berkas ya, verbal berkas adalah proses verifikasi dan validasi berkas yang dilakukan untuk memastikan keabsahan data. Makanya butuh satu tim penilai ya Bapak Ibu atau tim verifikasi satu orang atau manusianya untuk memverifikasi data dan ijazah yang Bapak Ibu inputkan ya itu sudah benar atau tidak. Nah, catatan dari saya ya, mulai sekarang Bapak Ibu silahkan cek data Bapak Ibu ya di PD Dikti atau pangkalan data perguruan tinggi. Ketika misalkan ada ketidaksesuaian di dalam data tersebut, silahkan Bapak Ibu hubungi kampus Bapak Ibu semua ya untuk perbaikan data. Nah, kemudian yang selanjutnya banyak juga saya temukan kasus kampus yang berganti nama Bapak Ibu semua. Misalkan di Bapak Ibu kuliah di tahun 2010 itu dia nama kampusnya Sekolah Tinggi. Namun ketika sudah 2021 atau 2022 itu berubah nama menjadi universitas. Nah, biasanya dari kampus itu akan menginformasikan kepada para alumninya untuk perbaikan data ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu akan disuruh untuk mengisi di Google Form untuk mengisi perbaikan data-data tersebut karena kampus akan migrasi atau kampus sudah berganti nama ya. Jadi Bapak Ibu silahkan pastikan dulu nama kampusnya Bapak Ibu tidak berubah, sudah berubah atau dan lain-lain ya. Kemudian yang selanjutnya saya ingin membahas tentang langkah-langkah verbal ijazah biar Bapak Ibu tidak salah ya dalam melakukan verbal ijazah. Ini saya ambil dari PPG Kemdikbud resminya Bapak Ibu semua. Jadi ini tata cara verbal ijazah yang benar ya Bapak Ibu. Yang pertama kita melakukan login ke aplikasi Infogetika kita ya sesuai dengan username dan password yang kita minta dari operator data pokok pendidikan masing-masing ya. Kemudian nanti ya ketika sudah masuk kita scroll ke bawah cari yang bagian ini Bapak Ibu, verbal ijazah. Nanti ada keterangan ada kolom berwarna biru, di dalamnya ada sivil, kemudian ada keterangan situ verbal ijazah baru ya. Nah, ketika sudah diklik ya, kita disuruh untuk memasukkan nama perguruan tinggi, program studi ya, jenjang, NIM, nomor ijazah. Itu akan kita isi semua ya Bapak Ibu semua. Kemudian data tersebut akan dipadankan dengan data sivil PD Dikti ya. Kemudian jika sudah kita mengisi semuanya, kita klik yang berwarna biru ini, cek data ijazah.
Nah, ketika kita sudah cek ya, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu semua ya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini ada hasil validasi ya. Verbal melalui keterangannya API, tanggal verbalnya, kemudian data-data ini yang saya maksud data-data ijazah kita Bapak Ibu, mulai dari tanggal masuk, tanggal keluar, tanggal yudisium, nomor ijazah, waktu tempuh, jumlah SKS, status, kemudian nama, NIK, kemudian NIM, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Jika data-data ini sudah sesuai ya Bapak Ibu ya, kita tinggal tekan tombol data sudah benar, kita centang di sini Bapak Ibu, kemudian klik yang klik yang konfirmasi ya Bapak Ibu semua. Nah, hasilnya ketika kita sudah melakukan yang menekan tombol konfirmasi, hasilnya akan seperti ini Bapak dan Ibu semua ya. Statusnya berubah, yang tadinya berwarna kuning dia akan berubah menjadi berwarna hijau Bapak Ibu semua. Nah, kemudian yang selanjutnya di bawahnya ada keterangan untuk kita centang Bapak Ibu semua. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada melamar P3K, kemudian PPG, kemudian TPG. Ya, kita tinggal sesuaikan dengan apa yang kita ikuti. Contohnya kalau kita ingin melamar P3K ya, kita centang yang P3K. Kalau kita mau lamar yang PPG ya, kita centang yang PPG. Yang Bapak Ibu perlu garis bawahi adalah statusnya ya, tombol berubah berwarna hijau seperti ini Bapak Ibu. Artinya itu sudah terverifikasi. Kalau berwarna kuning begini ya, itu kita belum statusnya belum terverifikasi ya Bapak Ibu semua. Ketika sudah ya, kita tinggal klik tombol kirim konfirmasi. Nah, yang saya lupa Bapak Ibu ya, kita bisa melihat sudah berapa kali kita melakukan verbal ijazah ya di samping tombol data ijazah yang ada di sini di riwayat verbal. Di sini kita bisa melihat sudah berapa kali kita melakukan yang namanya verbal ijazah Bapak Ibu semua. Kemudian ya, jika data Bapak Ibu tidak ditemukan ya, Bapak Ibu silahkan melakukan yang namanya verbal dengan metode berkas. Nah, di sini kita disuruh untuk mengunggah berkas kita ya Bapak Ibu, berkas ijazah kita ya. Kita akan mengunggah, kemudian kita mengisi data-datanya dulu, baru setelah itu kita mengunggah ijazah kita Bapak dan Ibu semua. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, nanti kita disuruh untuk mengisi data-data kita ya di dalam sini. Memang cukup banyak Bapak Ibu dalam metode verbal dengan metode berkas ini ya Bapak Ibu semua. Setelah kita mengisi data-data, kemudian kita lampirkan ijazah kita Bapak dan Ibu semua. Kita klik yang tombol validasi gambar Bapak Ibu semua. Nanti setelah kita klik tombol validasi gambar ya, akan muncul keterangan sini Bapak dan Ibu semua ya. Kalau berwarna biru itu berarti sudah aman ya Bapak Ibu semua, dia ijazahnya terbaca. Kalau dia berwarna merah berarti dia tidak terbaca ya. Kemudian jika sudah ya Bapak Ibu semua, kita tinggal klik tombol simpan. Nah, ketika sudah klik tombol simpan, barulah di sini muncul keterangan bahwa masih menunggu dari verbal BGP. Karena apa? Setelah kita klik simpan, data kita yang kita isikan ini ya akan dikirim ke dinas untuk diverifikasi terlebih dahulu Bapak Ibu semua. Jadi tidak langsung dia berubah statusnya sudah terverifikasi ya. Jadi kita harus menunggu dulu sampai BGP atau dari dinas selesai memverifikasi ijazah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu semua metode verbal ijazah dengan berkas ini. Nah, ini Bapak Ibu statusnya ya. Setelah berhasil disimpan, pengguna perlu menunggu Dinas Pendidikan melakukan verifikasi ijazah yang diajukan. Nah, jadi kita harus menunggu dulu ya dari operator atau
kita harus menunggu dulu dari BGP-nya untuk memverifikasi ijazah kita terlebih dahulu ya. Nah, ini mungkin hasil verifal ijazah yang tidak terdapat pada PD Dikti. Yang pertama, ijazah perguruan tinggi luar negeri ya, Bapak Ibu semua. Kemudian ijazah perguruan tinggi yang tutup atau tidak beroperasi ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu silahkan untuk mengecek data Bapak Ibu semua di PD Dikti. Yang mana tahu kampus Bapak Ibu semua itu ya mudah-mudahan tidak. Hanya untuk memastikan bahwa kampus kita itu masih aktif atau tidak ya Bapak Ibu. Jangan sampai kampus kita sudah tutup dan kita tidak mengetahuinya Bapak Ibu semua. Jadi silahkan Bapak Ibu mengecek data ijazah Bapak Ibu ya, data kelulusan Bapak Ibu, data kampus Bapak Ibu di web PD Dikti ya. Seperti itu mungkin pembahasan di video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf bila ada video saya yang mengganggu Bapak Ibu semua ya. Saya mohon maaf, saya tidak maksud lain-lain, saya hanya ingin berbagi info kepada Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin di video kali ini. Jangan lupa tetap semangat ya Bapak Ibu semua di dalam perjuangan ya. Semoga tahun depan kita semua sudah tersertifikasi atau sudah mendapatkan nomor registrasi guru. Amin 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 ya robbal alamin. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Saya tutup. Demikian. Assalamualaikum.